Harus jujur kita akui, penilaian kita terhadap seseorang seringkali amat ditentukan oleh asal-usulnya. Entah siapa keluarganya, keturunan siapa, di mana tempat kelahirannya, rumah di mana ia dibesarkan, latar belakang sekolahnya, dan sebagainya. Dalam kenyataan, dengan gampang, orang saling menilai sesamanya berdasarkan tempat atau lingkungan dari mana ia berasal. Itu sebabnya banyak orang merasa bangga menyebutkan dari mana dirinya berasal jika tempat atau asalnya itu terdengar berbicara dengan sendirinya tentang martabat mereka atau terasa memiliki bobot gengsi tersendiri. Misalnya, asal-usul dari ibu kota, keturunan bangsawan, dari keluarga yang terpandang, punya orang tua yang kaya raya atau terkenal, anak pejabat, berkediaman di pemukiman elit, lulusan universitas ternama, dan sebagainya. Sebaliknya, tidak sedikit orang yang merasa malu untuk menyebutkan asal-usulnya yang ia tahu tidak mempunyai pesona apa-apa. Dan tidak ada orang yang akan bakal mengenali, memberi perhatian, atau menghargainya. Misalnya, berasal dari dusun terpencil, besar di asrama yatim piatu, lulusan dari sekolah tidak dikenal di kota kecil, punya orang tua yang cuma buruh tani atau pegawai rendahan, dan sebagainya. Ketika Filipus memperkenalkan Yesus kepada sahabatnya Nathanael, yang kemudian juga dikenal dengan Bartolomeus, sebagai kesan pertama, berlakulah pandangan yang saya sebut tadi. Nathanael tidak terpesona sama sekali karena tahu dari mana Yesus berasal, yaitu kampung Nazaret. Tempat Yesus dibesarkan itu tidak memiliki keistimewaan yang memikat, malah cenderung diremehkan orang. Itu nyata dari sindiran yang diucapkan Nathanael. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yohanes 1 ayat 46. Padahal, nanti setelah berjumpa dengan Yesus sendiri dan mendengar perkataannya, meluncurlah pengakuan dari bibir Nathanael sendiri. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yohanes 1 ayat 49. Terbukti bahwa peremehan terhadap kenazaretan Yesus keliru besar. Dari kampung Nazaret bukan hanya bisa datang sesuatu yang baik, melainkan datang Sang Mesias yang dinanti-nanti. Pandangan yang menilai orang hanya berdasarkan asal-usulnya sungguh perlu direvisi atau dikoreksi. Sebab kualitas diri seseorang tidaklah semata-mata ditentukan oleh dari mana ia datang. Baik itu meremehkan atau memuja-muja asal-usul seseorang bisa membuat kita terkecoh, membuat kita kecele. Allah mengizinkan Yesus putra tunggalnya dilahirkan di dusun mungil Bethlehem, bukan di ibu kota Yerusalem. Dibesarkan di kampung Nazaret oleh keluarga tukang kayu, diasuh
dalam lingkungan orang-orang sederhana, rakyat jelata. Salah seorang penulis artikel di Our Daily Bread, mendiang Julie Ackerman, pernah berkata, "Experience taught me, and the scripture confirms, that what matters is not where you grow up, but how you grow up." Pengalaman mengajarkan kepada saya, dan Alkitab meneguhkan, bahwa yang penting bukan di mana kamu bertumbuh, melainkan bagaimana kamu bertumbuh. Injil Lukas mencatat bagaimana Yesus bertumbuh di masa remaja hingga dewasa. Dengarlah apa yang dikatakan oleh Lukas. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas 2 ayat 51 sampai dengan 52. Alkitab menjelaskan how he grew up, dan itulah yang terpenting. Di dunia ini banyak orang-orang berprestasi dan berkualitas berasal dari lingkungan pengasuhan yang sama sekali tidak nampak membanggakan. Ada dokter yang diasuh oleh seorang ibu yang sekolah dasar pun tidak lulus. Ada doktor ilmu pendidikan yang dibesarkan dalam didikan seorang petani sederhana. Ada pengusaha besar yang orang tuanya pedagang kelontong di pasar. Ada pendeta yang masa kecilnya dibesarkan dalam lingkungan panti asuhan. Ada menteri yang anak dusun. Ada presiden yang asal-usulnya petani kacang. Ada konselor kaum muda yang masa kecilnya bertumbuh di pemukiman kumuh. Tetapi oleh anugerah Tuhan, akhirnya mereka bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dipakainya untuk menjadi berkat bagi sesama di bidang masing-masing. Hidup mereka menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja di dalam dan melalui orang-orang biasa untuk memenuhi rencananya yang luar biasa. Saya sadar kita ini sering tergoda untuk menjadi minder, terutama jika kita membandingkan diri dengan orang-orang yang memiliki asal-usul serba wah dan belum sudah membuat semua orang segan setengah mati. Atau ketika kita berdampingan dengan mereka yang punya background aduhai mencengangkan, yang membuat kita segera merasa kecil dan merasa diri bukan siapa-siapa. Itu wajar. Namun jangan biarkan keminderan itu berlarut dan berlanjut-lanjut. Segeralah ingat bahwa Tuhan tidak pernah menetapkan standar penilaian berdasarkan asal-usul kita. Siapapun Anda, tidak penting Anda dari mana, melainkan yang terutama,
bagaimana Anda bertumbuh dan berkembang. Tidak soal Anda datang dari mana, sebab lebih penting Anda sedang bergerak atau bertumbuh menuju ke mana. Sekalipun kita masing-masing berasal dari start yang berbeda-beda, Tuhan memanggil setiap kita untuk bergerak, berkembang, bertumbuh, menuju ke arah tujuan yang sama, yaitu hidup yang memuliakan Dia dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi, jangan menengok ke belakang terus, melainkan tujukan pandangan ke depan. Tak perlu minder. Yesus Kristus juga berasal dari dusun Nazaret. Yesus, panutan bagi jiwa kami, tolong kami untuk mengerti tujuan hidup kami. Sebab itulah yang menentukan siapa kami dan bagaimana sepatutnya kami menjalani hidup ini. Mampukan kami untuk bertumbuh dan menjadi berkat bagi sekitar, sebagaimana teladan-Mu bagi kami. Amin.